Antum yakin sudah beriman? Yang benar. Jangan-jangan antum cuma merasa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman itu bukanlah sekedar diaku. Iman itu dibuktikan. Banyak hari ini ada orang-orang yang berteriak lantang, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang mereka mengklaim dirinya yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya mereka bukan orang beriman. Bahkan Islam mereka pun sebatas legalitas, formalitas, identitas semata-mata. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan teguran Allah kepada orang-orang Arab Badui yang ketika mereka datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka menepuk dadanya setelah bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Amanna, kami sudah beriman. Allah tegur mereka dalam surat Al-Hujurat. Allah nyatakan, qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab gunung ini, kami sudah beriman ini. Katalah apa? Qul lam tu'minu. Katakan, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kata Allah. Tapi katakan, kami ini baru Islam. Kenapa? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam dada-dada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak di antara kita Islamnya hanya sebatas legalitas. Tapi sudah berani lantang berteriak, kami adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, iman bukan diaku-aku tapi dibuktikan. Allah menyatakan iman itu di dalam dada. Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Kata Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat iman. Kata Allah, ka syajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang tegak, pohon yang kokoh, yang asluha thabit, kata Allah. Yang akar pohon yang tegak tadi menancap ke dalam tanah. Sehingga kemudian far'uha fis sama'. Cabang-cabangnya, dahannya, rantingnya, daunnya menjulang ke atas langit. Dan tidak hanya itu saja, kata Allah. Di ayat berikutnya Allah menyatakan, tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Pohon yang rindang tadi, yang akarnya menancap ke tanah, yang dahannya menjulang ke langit tadi, senantiasa akan memberikan buah sepanjang musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan yang indah sekali. Allah menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang yang iman itu menancap ke dalam dada mereka. Sehingga kemudian akan muncul ke permukaan sikap-sikap yang mencerminkan keimanannya. Akhlaknya baik. Ketika dia berbicara, maka ucapannya tidak pernah kemudian menjadikan hati orang lain tersakiti. Ketika mereka berbuat, maka tidak akan pernah perbuatan mereka menjadikan orang teraniaya. Bahkan kata Allah, mereka adalah orang yang akan senantiasa mendatangkan manfaat kapan saja, di mana saja. Ketika ada orang datang kepada mereka, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat. Ucapan mereka senantiasa bisa menjadi nasihat. Perbuatan mereka senantiasa bisa menjadi contoh teladan. Ini orang beriman. Maka tidak cukup kita hanya sekedar kemudian menepuk dada kita mengatakan amanna, kami beriman. Tidak. Buktikan. Orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang senantiasa peduli dengan saudaranya. Bukan orang yang kemudian menepuk dada beriman tapi ternyata bersikap buruk kepada saudaranya. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman kepada orang beriman lainnya, mereka diibaratkan seperti satu tubuh. Satu tubuh. Ketika ada anggota tubuh yang lainnya merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Begitulah orang beriman. Artinya apa? Orang beriman adalah orang senantiasa peduli kepada saudaranya. Merasakan penderitaan saudaranya. Bukan orang yang kemudian hanya memikirkan kepentingan dirinya. Bukan orang yang memikirkan kepentingan dirinya semata, tapi orang yang berpikir bagaimana keadaan saudaranya. Sehingga tidak mungkin orang beriman kemudian menjadi penyebab menderitanya saudaranya. Rasul ingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi.
Orang Islam itu adalah orang yang bisa menjadikan orang Islam lainnya senantiasa selamat dari lisannya, ucapan-ucapannya, dan dari perbuatan-perbuatan tangannya. Mereka selamat. Ini Islam. Rahmatan lil alamin. Senantiasa mendatangkan rahmat, ketenangan, kebahagiaan bagi alam semesta ini. Iman tidak cukup di aku-aku, tapi iman dibuktikan. Buktikan iman kalian dengan karakter akhlak yang kalian wujudkan sebagai seorang muslim. Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah diutus tidak hanya mengajak orang untuk menyembah Allah SWT, tapi juga dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga amat sangat penting kita perhatikan, sudahkah akhlak kita mencerminkan keimanan kita? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar mengaku beriman, tapi ternyata iman di dalam dada kita sama sekali tidak ada. Maka ihwani fillah rahimakumullah, mari kita senantiasa menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya sekedar mengaku-ngaku saja, tapi buktikan keimanan kita dengan menjadi orang yang senantiasa mampu mewujudkan karakter iman Islam dalam diri kita. Insya Allah keimanan kita, keislaman kita akan senantiasa menyelamatkan diri kita, orang sekitar kita, bahkan keluarga kita. Dan kita tidak hanya selamat di dunia, tapi juga akan selamat dan bahagia dalam kehidupan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum yakin sudah beriman? Yang benar. Jangan-jangan antum cuma merasa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman itu bukanlah sekedar diaku. Iman itu dibuktikan. Banyak hari ini ada orang-orang yang berteriak lantang, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang mereka mengklaim dirinya yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya mereka bukan orang beriman. Bahkan Islam mereka pun sebatas legalitas, formalitas, identitas semata-mata. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan teguran Allah kepada orang-orang Arab Badui yang ketika mereka datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka menepuk dadanya setelah bersahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Amanna, kami sudah beriman. Allah tegur mereka dalam surat Al-Hujurat. Allah nyatakan, qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab gunung ini, kami sudah beriman ini. Katalah apa? Qul lam tu'minu. Katakan, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kata Allah. Tapi katakan, kami ini baru Islam. Kenapa? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam dada-dada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Banyak di antara kita Islamnya hanya sebatas legalitas, tapi sudah berani lantang berteriak kami adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, iman bukan di aku-aku tapi dibuktikan. Allah menyatakan iman itu di dalam dada. Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24, kata Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama', kata Allah. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat iman. Kata Allah ka syajaratin thayyibah. Dia seperti pohon yang tegak, pohon yang kokoh, yang asluha thabit, kata Allah. Yang akar pohon yang tegak tadi menancap ke dalam tanah. Sehingga kemudian far'uha fis sama'. Cabang-cabangnya, dahannya, rantingnya, daunnya menjulang ke atas langit. Dan tidak hanya itu saja, kata Allah. Di ayat berikutnya Allah menyatakan, tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha. Pohon yang rindang tadi, yang akarnya menancap ke tanah, yang dahannya menjulang ke langit tadi, senantiasa akan memberikan buah sepanjang musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan yang indah sekali. Allah menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang yang iman itu menancap ke dalam dada mereka. Sehingga kemudian akan muncul ke permukaan sikap-sikap yang mencerminkan keimanannya. Akhlaknya baik,
Ketika dia berbicara, maka ucapannya tidak pernah kemudian